Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita membahas satu topik yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu tentang bagaimana syarat mengikuti Yesus. Kita sudah baca tadi dalam bacaan Alkitab Lukas 9 pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa syarat mengikuti Yesus begitu penting untuk kita pelajari? Karena bagi saya, syarat yang ditujukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini banyak sudah dipelintir oleh sebagian orang. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Oleh pelayan-pelayan gereja sendiri, setuju atau tidak setuju, sering kita temui fakta yang sangat menyedihkan, di mana gereja mengumbar promo-promo yang sangat menggiurkan banyak orang untuk datang dan mengikuti kebaktian. Dalam kebaktian mereka mengajarkan bahwa jika orang mengikuti Yesus, maka semua masalah itu akan beres. Jika orang yakin bahwa dirinya adalah anak raja, maka minta apa saja kepadanya, maka Allah akan memenuhinya. Banyak juga gereja-gereja saat ini mengiming-iming para pengikutnya. Mereka mengatakan mengikut Yesus maka hidup kita akan menjadi sukses, hidup kita akan makmur, atau juga kita sukses artinya kita harus mempraktikkan iman dan tidak menyimpan dosa yang mengganjal untuk meraih kesuksesan. Nah, jemaat yang kekasih, saya mau katakan ini sebuah kengerian bagi kita sebagai orang percaya saat ini. Nah, bagaimana kebenaran Alkitab diputar balikan sedemikian rupa seakan-akan menjadi sebuah doktrin kebenaran bagi mereka yang haus akan kebenaran. Nah, ini yang mau saya katakan, ini adalah suatu kejahatan rohani yang banyak dimunculkan gereja-gereja saat ini. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, dengan kata lain di situ, rasa-rasanya tidak pernah Allah itu menjanjikan sesuatu dapat diraih dengan mudah. Atau dengan kata lain, kalau kita mau melihat kembali ke dalam masa dalam perjanjian lama, tidak pernah kita temui orang-orang Israel dengan mudahnya memasuki tanah Kanaan. Justru kenyataan sebaliknya, yang walaupun secara jarak perjalanan bangsa Israel pada waktu itu untuk menuju Kanaan tidak terlalu jauh, tetapi kita lihat dalam sejarah itu, mengapa Allah membuatnya berputar hingga 40 tahun lamanya. Kita harus pahami dengan baik maksud Allah. Allah mengizinkan kesulitan datang dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi jawabannya tidak lain adalah untuk mengajar bangsa Israel untuk memahami dengan kata lain itu dengan benar siapa Allah yang memimpin mereka. Bagaimana karakter Allah dalam bentuk bangsa Israel yang tegar tengkuk menjadi sebuah bangsa yang sesuai dengan rencana Allah. Begitu pula dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Tawaran untuk mengikut Tuhan Yesus juga bukan jalan yang mudah untuk kita tempuh sebagai orang yang percaya saat ini. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan suatu jalan yang mulus bagi pengikutnya. Jalannya selalu disertai dengan tantangan dan juga hambatan. Sebab pada kenyataannya demikianlah Yesus diutus, yakni bagaimana Mesias, dia harus menderita, dan semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Sehingga seruan kepada setiap orang yang mau mengikut Yesus, mau tidak mau mereka harus melintas jalan yang telah dilaluinya, yaitu jalan penyangkalan diri dan juga memikul salib. Nah, jemaat yang kekasih, salib itu adalah lambang penderitaan. Salib juga lambang kematian.
salib juga lambang kehinaan, salib juga lambang cemooh, bahkan juga penolakan dan penyangkalan diri yang melambangkan kesediaan untuk menderita bagi orang lain. Kita melihat bahwa Kristus telah memberikan teladan bagi kita sebagai murid-muridnya. Dengan demikian kita harus meneladani apa yang telah dilakukannya bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian pula yang saya mau katakan dalam konteks bacaan kita dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Dalam pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus kepada murid-muridnya, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai syarat-syarat mengikut Yesus. Bapak Ibu, rupanya untuk dapat menjadi pengikut Yesus ada syarat yang harus dipenuhi oleh pengikutnya. Dan syarat ini yang saya mau katakan sangatlah tidak masuk akal kita. Sebab bagi manusia, hal mengikut Yesus itu seperti ia sangatlah tidak menguntungkan. Karena itu pernyataan ini merupakan peringatan penting bagi kita untuk mengevaluasi ulang harga untuk menjadi muridnya. Sekarang kita melihat satu demi satu aspek dan syarat ketika kita mengikut Yesus. Yang dia katakan dalam bacaan kita ini, yang pertama, menyangkal diri. Nah, menyangkal diri adalah tidak mengakui hak atas diri sendiri, atau sama artinya dengan menyalipkan keegoan hidup kita. Menyangkal diri adalah pengendalian diri, mau jujur, menilai diri sebagai resiko iman kepada Tuhan, bahwa kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi, tetapi untuk keinginan Tuhan. Hal yang kedua, syaratnya yaitu memikul salib. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut para ahli, Yesus itu dia memikul salib yang berukuran 3 meter dengan berat 15 kilo sampai ke tempat yang namanya Bukit Terbelah. Di dalam perjanjian baru, salib adalah lambang memalukan dan hina. Nah, pada waktu itu orang-orang Roma menggunakan salib bukan hanya untuk menyiksa seseorang, tetapi untuk mempermalukan orang di tempat umum. Nah, oleh karena itu salib adalah lambang kehinaan bagi orang yang disalibkan, karena orang yang disalibkan dianggap sebagai orang keji. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah lambang kutukan. Memikul salib juga sama artinya dengan siap menerima konsekuensi untuk kehilangan nyawa untuk mengikuti Yesus. Nah, konteks kita saat ini, dalam keberadaan kita, banyak orang takut kehilangan nyawa dengan adanya virus COVID-19. Tetapi bagi orang yang percaya, ketika kita sudah mengikuti segala aturan dan anjuran, bahkan himbauan yang disampaikan lewat pemerintah yang ada, kita melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ketika salib itu diletakkan dan dia akan dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Kristus? Justru yang saya mau katakan, dengan salib yang kita pikul mengajar kepada kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup kita. Dan hal yang ketiga yaitu mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir ini aspek dari syarat kita mengikut Yesus. Karena mengikut Tuhan artinya mentaati, melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan. Segala perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, untuk dapat mengikuti Tuhan dengan baik, maka kita harus setia taat kepada apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Mengikut yang dimaksud adalah tetap secara terus-menerus dalam keberadaan kita, sehingga kerelaan untuk mengikuti Yesus berarti taat mengikuti, melakukan perintah Yesus. Jadi yang harus kita mengerti adalah tuntunan Tuhan Yesus supaya kita dapat mengikuti Dia adalah tuntunan yang relevan, bukan pada masa ia hidup secara fisik di dunia ini, tetapi juga sepanjang waktu. Nah, oleh karena itu, apa implikasi bagi kita sebagai orang percaya bahwa mengikuti
Yesus itu berlaku pada saat kita mengikrarkan iman kita sampai Tuhan Yesus nanti datang kembali, dan Dia berharap kita murid-muridnya di dunia ini tetap mengikut Dia. Jadi mengikut Yesus tidak dibatasi dengan berjalan secara fisik dalam hidup yang kita jalani ini, tetapi bagaimana kita melakukan itu dalam konteks keberadaan dan kehidupan kita. Karena mengikut Yesus itu berarti bahwa kita turut dalam penderitaan Dia. Dari zaman ke zaman merupakan fakta bahwa konsekuensi mengikut Yesus sering berbentuk aniaya dari dunia ini. Meski sekarang konsekuensi itu belum tentu harus kita pikul dalam bentuk fisik, tetapi banyak bentuk penderitaan memang harus kita tanggung. Nah, jemaatku yang kekasih, lewat bacaan kita pada hari Rabu saat ini, 3 hal tadi yang saya sampaikan menjadi persyaratan dalam kehidupan kita, tapi bukanlah persyaratan keagamaan karena keselamatan kita. Karena yang kita pahami dalam iman Kristen, keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Ini adalah sifat kehidupan orang Kristen. Bukan hanya terjadi pada saat kita menjadi orang Kristen, tetapi adalah seumur hidup kita. Nah, oleh karena itu, mari sepanjang hidup kita ini harus melakukan, yaitu jalan salib kita. Karena itu kita diingatkan, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Itulah yang Tuhan Yesus tuntut dari setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.